Keesokan harinya, pada saat Hanjiul di klinik, sambil memikirkan An, tiba-tiba ada tamu yang datang. Ia Sondong dengan temannya. Sondong membawa seekor kelinci dan menceritakan jika kelinci temannya sedang sakit karena tidak mau makan selama 2 hari. Lalu Hanjiul pun memeriksanya. Teman Sondong pun menjelaskan sambil menangis dan meminta tolong kepada Hanjiul untuk menyelamatkan kelincinya. Hanjiul pun menenangkan dan bilang akan berusaha semaksimalnya. Setelah selesai memeriksanya, ia mendatangi Sondong dan temannya. Mereka duduk berjauhan, seperti terlihat sedang ada masalah. Lalu Hanjiul menjelaskan tentang perkara penyakit kelincinya. Dan ia bilang jika kelincinya harus dipantau beberapa hari di sini. Ia meminta teman Sondong untuk pulang dan tak usah menunggu. Teman Sondong pun bilang jika ia akan main ke rumah temannya karena jaraknya dekat dari sini, dan ia menegaskan jika temannya lebih teliti dan mengingat apapun yang mereka lakukan. Lalu setelah itu teman Sondong pun pamit. Sondong pun menjadi galau dan ia curhat kepada Hanjiul jika ia melakukan kesalahan kepada temannya. Karena ada satu momen ia bertanya tentang banyak hal, tetapi Sondong sering melupakannya, sampai akhirnya temannya marah kepada Sondong. Dan Sondong meminta solusi kepada Hanjiul. Ia mengatakan ia bingung harus melakukan apa. Hanjiul pun memberi jawaban jika Sondong harus menjaga jarak terlebih dahulu, karena ketika ia banyak bicara kepada temannya, ia akan berada di keadaan yang serba salah. Sondong pun menjawab jika ia memang sering berbicara hal lain, tetapi Sondong selalu melihat temannya dengan muka yang marah. Dan akhirnya Sondong setuju dengan saran Hanjiul. Ia pun pamit. Saat Sondong pergi, ia tak sengaja bertemu dengan An, dan mereka pun mengobrol. Sondong pun curhat hal yang sama kepada An. An pun menyarankan kepadanya untuk mengatakannya dengan jujur dan meminta maaf saja kepada temannya. Sondong pun mendengarkannya juga. Tak lama kemudian, Sondong menangis dan mencari Hanjiul ke klinik. Ia mengatakan jika temannya makin marah karena sikapnya yang berubah-ubah. Ia meminta maaf kepada temannya karena ia disarankan oleh An, dan An mengatakan jika saran Hanjiul aneh. Lalu Hanjiul pun meyakinkan Sondong jika ia juga manusia dan wajar jika ia melakukan kesalahan. Jadi Sondong harus bersikap lebih tegas sekarang. Sondong pun mendengarkannya. Tak lama kemudian, Hanjiul dihubungi oleh temannya yang menjaga klinik di Seoul, dan ia menanyakan kabar kepada Hanjiul. Lalu Hanjiul pun curhat jika ia sedang merasa bersalah, dan ia menjelaskan dengan detail masalahnya. Setelah itu, temannya bilang jika Hanjiul sangat keterlaluan, dan temannya bertanya apakah wanita itu cantik. Hanjiul pun langsung menutup teleponnya. Tiba-tiba teman Sondong datang ke klinik, dan ia mengatakan jika ia tidak melihat Sondong dari tadi, dan Sondong mengirim pesan kepadanya mengatakan untuk jangan mencarinya. Temannya pun khawatir. Hanjiul yang tahu itu pun langsung bergegas ke kantor polisi dan memberitahu An. Lalu Hanjiul dan An mencari bersama-sama. Pada saat sedang mencari, mereka berdebat karena menyarankan Sondong dengan cara yang salah. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan Sondong. Lalu mereka pun mengantarkannya kembali. Pada saat sudah mengantarkan Sondong, An yang ingin pergi, tiba-tiba Hanjiul mengatakan jika An satu-satunya kenangan indah di desa ini.
Keesokan harinya, pada saat An di kantor, ia terlihat sangat senang karena sedang memikirkan kejadian semalam. Ketika pada saat Hanjiol meminjam sepedanya dan mengatakan jika ia senang bertemu dengan An lagi. Lalu cerita beralih ke Hanjiol yang baru selesai melakukan tugas di peternakan sapi. Pada saat ia ingin kembali, tiba-tiba warga di desa sebelah mendatanginya bersamaan dan rekan An. Warga itu mengatakan jika anjing yang dimiliki ibunya sedang sakit, dan rekan An menjelaskan jika rumah ibunya terletak lumayan jauh dari desanya. Jika melakukan perjalanan akan menempuh waktu 1 jam lamanya. Warga itu pun memohon untuk Hanjiol menolongnya, dan akhirnya An membujuknya untuk menemani Hanjiol berangkat ke rumah ibu warga itu. Pada saat sampai, mereka langsung memeriksa anjing itu dan memberikan beberapa obat. Saat mereka pamit, ibu itu memberikan beberapa makanan untuk tanda terima kasih, dan mereka pun menerimanya. Ketika ingin pergi, mereka melihat ban mobilnya bocor. Akhirnya, An menelepon mobil derek dan membawanya ke bengkel. Pada saat sampai, mereka diberitahu jika stok ban di bengkel sedang kosong dan ia akan mengambil ban terlebih dahulu, lalu meminta mereka untuk menunggunya selama 1 atau 2 jam. Akhirnya mereka setuju karena bengkel yang lain terlalu jauh dari sini. Lalu mereka pun menunggu di pesisir pantai karena jaraknya dekat dari bengkel. Dan mereka menciptakan beberapa momen bersama sampai mobil selesai diperbaiki. Pada saat Hanjiol mengantarkan An kembali, ia tak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya. An yang melihat itu pun langsung pamit dan mulai memikirkan mereka. Lalu Hanjiol mengajak mantan kekasihnya untuk ke klinik. Pada saat sampai, yang menjaga klinik di Seoul pun ada di kliniknya, dan dia mengatakan jika mantannya datang karena mengikutinya ke sini. Lalu Hanjiol lanjut berbicara dengan mantannya. Ia menanyakan ada keperluan apa. Mantannya pun menjelaskan jika ia merasa menyesal meninggalkan Hanjiol dan meminta Hanjiol untuk memaafkannya, dan ia ingin mereka kembali bersama. Hanjiol pun menolaknya dan meminta untuk mantannya segera pergi. Tetapi mantannya tetap bersikeras untuk mengejarnya selama 1 minggu. Jika ia tidak bisa membuat Hanjiol memaafkannya, ia akan pergi. Cerita pun beralih ke An yang baru pulang dari kerjanya. Ia melihat ibu-ibu sedang membersihkan rumahnya, dan ibu-ibu itu memberitahu jika ada tamu yang datang ke desa ini, dan ia mencari tempat tinggal selama beberapa hari. Mereka pun menyarankan rumah An. An yang terlalu baik pun hanya bisa pasrah dengan ibu-ibu itu, sampai akhirnya Hanjiol dan mantan kekasihnya datang. Ibu-ibu yang melihat Hanjiol dengan wanita itu pun mengira jika tamu yang datang adalah kekasih Hanjiol. Lalu, tak lama kemudian, Sangyeon juga datang, dan mantan kekasih Hanjiol mengira jika Sangyeon adalah pacar An. Akhirnya, mantan kekasih Hanjiol melihat rumah An. Pada saat An sudah menemani, ia mendatangi Sangyeon dan Hanjiol. Hanjiol pun ingin menjelaskan kepada An tentang mantan kekasihnya, tetapi Sangyeon pun langsung mengajaknya pergi. Hanjiol pun pulang ke rumahnya dalam keadaan kesal. Pada saat ia sampai, ia curhat kepada temannya, dan setelah curhat, Hanjiol memutuskan mencari An lagi. Saat menemukan An yang sedang bersama Sangyeon, Hanjiol langsung mengatakan jika itu bukan kekasihnya.
Saat malam hari, Han mengobrol dengan mantan kekasih Han Jiul. Ia menanyakan beberapa hal kepada An, dan mantan Han Jiul mengatakan jika ia adalah mantan kekasihnya, dan mantannya menjelaskan jika maksud dia ingin tinggal di desa ini selama beberapa hari karena ingin mencoba meminta maaf kepada Han Jiul agar Han Jiul kembali bersamanya. Lalu ia meminta bantuan kepada An untuk membantunya mendapatkan maaf dari Han Jiul. An pun hanya tersenyum. Keesokan harinya, An yang bersiap ingin kerja. Saat ia sedang make up, ia didatangi oleh mantan kekasih Han Jiul yang ikut merias wajahnya juga dengan beberapa alat make up yang ia bawa, dan ia membantu An untuk merias wajahnya. An yang tidak terlihat nyaman karena terlalu berbeda dari dirinya, tetapi An pasrah karena mantan Han Jiul bilang jika ia terlihat cantik. Akhirnya mereka pergi ke kedai kopi milik Sangyeon. Lalu cerita beralih ke klinik yang memperlihatkan teman kerja Han Jiul bercanda dengan perawat klinik. Sampai akhirnya mantan kekasih Han Jiul datang. Lalu ia bertemu dengan Sondong, dan Sondong menyapanya. Lalu Sondong bertanya, "Kamu bukan pacar dokter Han Jiul kan?" Karena selama ini dokter Han Jiul selalu memperhatikan An, dan Sondong merasa jika dokter Han Jiul menyukai An. Mantan Han Jiul pun terdiam. Pada saat ia bertemu dengan Han Jiul di klinik, Han Jiul pun langsung mendapatkan tugas ke peternakan sapi, dan akhirnya mantannya mengikutinya. An yang sedang bertugas dan melewati peternakan sapi pun tak sengaja melihat mereka berdua. Lalu cerita beralih ketika mereka sedang membantu warga untuk membuat minuman ciri khas desa mereka. Han Jiul dan mantan kekasihnya ikut membantu warga. Saat An dengan Han Jiul sedang di gudang penyimpanan, Han Jiul menanyakan soal perasaan An kepadanya dan kepada Sangyeon. An pun tidak memberi jawabannya dengan detail, sampai akhirnya warga memanggil mereka untuk berkumpul. Han pun pergi dan ia langsung berpamitan untuk melakukan tugas lagi. Saat An sedang di kantor, ia dikirimi jagung oleh warga desa sebelah karena pernah menolong anjing ibunya yang sakit, dan warga itu meminta Han untuk memberikannya juga kepada dokter Han Jiul. Lalu cerita beralih ke Han Jiul yang sedang mengobrol dengan mantannya. Mantannya memastikan lagi perasaan Han Jiul, dan mantannya tiba-tiba mencium Han Jiul. Han yang baru datang pun kaget melihat mereka berciuman. We